warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Aisyah yang dirahmati Allah, ibadah puasa merupakan kewajiban yang wajib untuk dijalankan. Tujuannya untuk menjadikan manusia yang bertakwa dan sekaligus sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Namun ada beberapa pengecualian bagi mereka yang tidak mampu untuk melaksanakan pada bulan Ramadan. Dan cara menggantinya ada dua. Yang pertama adalah qadha, yaitu mengganti dengan berpuasa di luar bulan Ramadan, dan yang kedua adalah dengan membayar fidyah berupa ta'amu miskin atau memberi makan orang miskin, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Nah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui mengenai fidyah. Yang pertama yaitu apa bentuknya, kemudian yang kedua adalah diberikan untuk siapa, kemudian yang ketiga bagaimana teknis pelaksanaannya, dan yang terakhir yang keempat adalah kapan diberikannya. Untuk yang pertama, bagaimana bentuk fidyah? Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 184 tadi, Al-Baqarah adalah berupa ta'am. Berarti bisa berupa makanan siap santap atau bisa berupa bahan pangan. Sebagaimana dalam hadis juga kata ta'am itu mempunyai makna ganda. Bisa berupa makanan siap saji yang tinggal disantap atau berupa bahan pangan. Sedangkan yang ketiga bentuknya adalah berupa uang. Walaupun sebenarnya para ulama berbeda pendapat, seperti misalnya fatwa Arab Saudi menyatakan uang itu tidak bisa digunakan untuk fidyah. Tetapi ulama Al-Azhar, kemudian juga Komisi Fatwa Kuwait membolehkan untuk membayar fidyah dengan uang. Nah, fatwa tarjih berdasarkan pertimbangan likuiditas uang, yang mana ini akan memberi keluasaan kepada orang miskin untuk memasak makanan yang dia inginkan sesuai seleranya, maka uang untuk fidyah itu diperbolehkan. Sehingga diputuskan bahwa uang bisa menjadi bahan atau bentuk untuk membayar fidyah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah diberikan kepada siapa? Nah, tentu saja sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 184 tadi, bahwa diberikan fidyah ini kepada orang miskin. Hal ini berhubungan dengan yang ketiga, yaitu bagaimana teknis pemberiannya atau pelaksanaannya. Dalam Al-Quran maupun hadis memang tidak diberikan secara detail bagaimana cara memberikan fidyah kepada orang miskin. Sehingga bisa dilakukan kepada satu orang secara konsensus atau sekaligus, atau bisa diberikan kepada beberapa orang. Kemudian juga bisa diberikan satu waktu atau beberapa waktu. Sebagai contoh misalnya ada ibu hamil tidak bisa berpuasa sebanyak 29 hari, maka dia bisa memberikan bahan makanan atau uang, misalnya kalau dia ingin lebih liquid tadi ya, uang kepada satu orang miskin sekaligus untuk ukuran berpuasa 29 hari atau kepada 29 orang. Bisa juga dia berikan kepada satu orang tadi atau 29 ini dalam satu waktu, atau dia berikan secara cicil hari per hari sebanyak 29 hari. Nah, itu teknis pelaksanaan membayar fidyah. Kemudian yang terakhir adalah waktunya kapan fidyah diberikan. Maka tentu tidak wajib fidyah sebelum betul-betul seseorang itu memastikan dia tidak berpuasa. Jadi jangan sampai kita memberikan fidyah sebelum bulan Ramadan dimulai, karena kita mungkin berasumsi kayaknya saya tidak bisa untuk berpuasa. Nah, tidak bisa seperti ini. Jadi sebelum kita memastikan bahwa kita tidak bisa berpuasa, maka kita tidak diwajibkan untuk membayar fidyah. Demikian sahabat Aisyah, mancing di sungai dapat sepat, pulang ke rumah habis umpan.
Setelah ilmu kita dapat, mari kita amalkan dan kita sebarkan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.